Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Lain dari narasumber yang lain, saya bukan dari ordo religius yang saya bicarakan. Saya bukan OSC. Saya menjawab permintaan panitia ketika Saudara Soleman minta untuk membantu ini karena katanya dari Januari tidak mendapat narasumber dari OSC. Lalu saya bersedia membantu karena memang ada sedikit sumber di saya. Dan saya memberi judul tulisan kecil ini, sejarah singkat OSC ini, dengan judul Menabur Firman di Rawa Tuhan. Sebagai pendahuluan itu saya mau katakan bahwa menulis atau menceritakan sejarah gereja itu sebaiknya bersifat anamnesis, ya, di mana bukan sekedar ingatan sebagai aktivitas intelektual terhadap apa yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu, tetapi apa yang mau kita ingat itu kita hadirkan kini dan di sini. Dan tentu punya banyak tujuan. Tapi salah satu hal yang perlu ditonjolkan sebagai tujuan yang saya mau kedepankan di sini adalah untuk belajar. Belajar bersyukur dan belajar merancang bangun hidup. Dan sejarah gereja di Asmat tentu punya dinamika tersendiri, dan karena itu kita juga punya alasan tersendiri untuk bersyukur dan merancang langkah kita ke depan. Dan dalam materi ini saya memberi fokus sesuai permintaan panitia, fokus pada sejarah kedatangan dan karya para OSC. Secara umum mereka disebut dengan crosier. Terkait dengan hal itu saya tidak, karena membatasi diri, saya tidak menyinggung tarekat lain yang juga berkarya di Asmat, menyinggung beberapa tarekat saja yang ada hubungan langsung. Yang saya tidak singgung itu misalnya seperti Ursulin, suster-suster Ursulin, TMM, misionaris Mill Hill atau Mill Hill Missionary, dan juga Merino. Nah, sejarah tentang crosier Asmat ini saya ambil hampir sebagian besarnya dari buku yang ditulis oleh seorang sejarawan OSC, namanya Leo Samosir, OSC. Judul buku kecilnya itu Membawa Salib Kristus ke Bumi Asmat. Baik, tentu saja pada tahap sebelum OSC datang itu sudah ada saudara-saudara dari tarekat religius MSC yang sudah mulai berkarya di sana. Ya. Di situ gereja di Asmat ada di dalam kewenangan Vikariat Apostolik Merauke, dan yang menjadi pionir di situ adalah para saudara MSC dengan Pater Sekwar, Gerardus Sekwar sebagai tokoh yang amat penting bagi penaburan firman Tuhan di Rawa Asmat. Nah, tahun 1950 Pater Sekwar sudah datang ke Asmat, ya. Dan untuk membuat peninjauan, dan tahun berikut beliau datang lagi dengan Pater Welling, dan kedua orang ini mengelilingi tempat itu dan menempatkan beberapa katekis yang mereka bawa dari Mimika. Ya. Setelah lepas tugas di Mimika, maka pada tanggal 3 Februari tahun 53 dia mulai menetap di Agats. Dan dari sana beliau mulai bergerak ke tempat lain seperti Ayam dan Aceh. Nah, Vikaris Apostolik Monsignor Tillemans menyadari bahwa wilayah yang luas itu tidak bisa ditangani sendiri oleh saudara-saudara MSC. Maka Bapak Uskup mulai berbicara, memikirkan untuk menawarkan wilayah Asmat itu kepada OSC.
Beliau berbicara dengan Magister Jenderal Van Hees di Amersfoort di Belanda, dan Magister Jenderal itu menawarkan wilayah itu kepada OSC Amerika, Provinsi Santa Odilia. Diduga kenapa dia menawarkan ke Amerika karena kemungkinan Eropa kurang tenaga, itu satu. Tapi kemungkinan kedua yang lebih real adalah masalah politis. Pada waktu itu hubungan Indonesia dengan Belanda itu kurang bagus, ya. Sehingga ditawarkan ke Amerika, mungkin lebih gampang urusannya. Alasan kedua itu mungkin lebih masuk akal ketika kita melihat fakta bahwa Jan Smit dan Ramerswald itu asalnya dari Belanda. Tapi sebelum ke Asmat, mereka menjadi warga negara Amerika dulu, baru dikirim ke Asmat. Nah, misi yang ditawarkan kepada OSC Amerika itu tampaknya disambut baik. Dan terdapat langkah awal yang lebih konkret, di mana pada bulan Februari tahun 58 Uskup Tielemans dan Pater Boelaars berkunjung ke Amerika untuk berbicara dengan Provinsial Miske, Bernard Miske di Fort Wayne. Dan Provinsial kemudian mengunjungi Asmat pada bulan Januari tahun 59. Kemudian tahap berikutnya adalah OSC mulai berkarya di Asmat, ya. Provinsial OSC Santa Odilia kemudian mengirim 4 orang misionaris. Ada 2 imam dan 2 bruder. Delmar Hess, ya, itu imam. Francis Pitka itu juga imam. Clarence Neuner, bruder, dan Joseph Delou itu juga bruder. Nah, pada tanggal 6 Oktober tahun 58 mereka berangkat dengan kapal SS Monterey dari Los Angeles menuju Sydney, Australia, dan tiba di sana pada hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 58. Hari Kamis tanggal 30 Oktober mereka menuju ke Biak dengan pesawat. Dari Biak mereka menuju ke Hollandia, Jayapura, dan bertemu dengan Superior Regional Fransiskan. Sebutan itu benar atau tidak, Pak Jarkon? Yeah. Superior atau minister? Superior. Superior. Superior Regional Fransiskan, Pater Brunsma, dan Prokurator Misi, Pater Stephen. Dan kemudian mereka sebenarnya pada hari Kamis tanggal 6 November itu terbang ke Merauke, tetapi karena ada halangan cuaca, maka pada hari berikutnya 7 November itu menuju ke Merauke dan tiba di sana pukul 9. Lalu disambut oleh Monsignor Tielemans dan beberapa misionaris lain, dan hadir di situ juga Pater Sekwar. Dan pada Sabtu 13 Desember 58 mereka berangkat dari Merauke menuju Yamas dengan menggunakan kapal karosa milik perusahaan kayu namanya IMEX, singkatan dari apa saya juga tidak tahu, IMEX. Dan tiba di Yamas pada hari Senin tanggal 15 Desember tahun 58. Di situ mereka disambut oleh oleh banyak orang, oleh umat di situ, dengan Pater Van Dongen MSc, ya, dengan dikatakan yang memimpin misi dengan sekitar 800 umat Asmat. Dari Yamas mereka dihantar oleh Pater Hubert von Page MSc dengan menumpang kapal kecil menuju ke Agats. Nah, mereka sampai di Agats, tapi kemudian barang-barangnya masih tinggal di Yamas. Karena itu kemudian mereka pergi pulang untuk urus-urus barang mereka. Nah, tantangan pertama yang mereka alami menurut surat menyurat dan buku itu dituliskan berdasarkan data seperti itu, dikatakan air bersih. Ya, kita tahu rawa Asmat itu airnya agak kabur. Ya.
Mereka kesulitan dengan air bersih. Mereka harus menunggu kiriman air bersih yang harganya amat mahal. Ya. Untung ada seorang administrator dari pemerintahan di Asmat, namanya Lapre, Mr. Lapre, yang mau berbagi air dengan mereka katanya. Ya. Nah, untuk menanggulangi itu mereka kemudian berusaha sendiri untuk menampung air hujan. Nah, berkarya sebagai misionaris rupanya perlu pengetahuan tambahan. Ya. Dan mereka harus belajar juga tentang penyakit-penyakit tropis, belajar bagaimana menyuntik, dan Dr. Visser dan Suster Pancratia PBHK rupanya itu sangat berjasa bagi mereka. Nah, para misionaris MSC tetap tinggal bersama mereka pada waktu itu dan menemani 4 misionaris OSC yang baru itu dalam berkarya. Dan Bruder Clarence misalnya sudah mulai mengikuti dan mendapatkan penjelasan dari Pater de Boer MSC tentang proyek di Agats. Mereka sudah ada proyek kayu di pengergajian kayu di situ. Begitu juga Pater Hess pada Selasa 23 Desember bersama Suster Provinsial PBHK itu berkunjung ke Ayam. Ya. Hess diharapkan nanti menggantikan Von Page di Ayam, tapi untuk sementara beliau tinggal di Agats untuk mendalami bahasa Melayu dan bahasa Asmat. Nah, menurut Hess, katekese terutama diarahkan kepada anak-anak itu sangat penting. Dia katakan orang dewasa itu mau dibaptis tetapi tidak mau menghadiri kelas katekese atau bahkan tidak mau hadiri misa. Maka arah misi atau arah pembinaan ditujukan lebih banyak kepada anak-anak. Nah, tugas yang paling berat bagi Hess bukan berpastoral, tetapi dia katakan perang melawan penyakit. Menurut Hess, Pater Von Page itu masih punya urusan lain selain parokial, yaitu penggergajian kayu yang tadi disebutkan. Tantangan yang dihadapi oleh para crosier awal ini adalah keterbatasan tenaga pelayan. Karena itu Pitka, Francis Pitka yang tadi disebutkan sebagai superior komunitas itu, memikirkan untuk mendatangkan tenaga bantuan lain baik katekis, awam maupun biarawati. Lalu dia menyurat kepada satu lembaga di sana namanya The Mission Society St. Mary Seminary di Baltimore di Maryland, Amerika. Dan Pitka menyebutkan beberapa hal yang dibutuhkan, antara lain bidang kesehatan, katekese, dan bidang praktis seperti adanya pilot, ahli teknik radio, motoris, dan lain-lain. Nah, terkait dengan itu Pitka mengatakan bahwa orang Asmat bukan saja memerlukan bantuan fisik, tetapi juga bantuan spiritual. Terkait bantuan fisik, Pitka mengatakan bahwa para misionaris yang akan diutus nanti harus datang membawa perabot-perabot pertukangan. Nah, kemudian tampaknya pihak Vikariat Apostolik di Merauke mengkhawatirkan jumlah misionaris yang ada di Asmat. Ya. Karena itu, Monsinyur Tillemans meminta supaya Provinsi Santa Odilia, OSC Amerika, menambah jumlah misionaris, dan permintaan itu dibicarakan oleh provinsial tanggal 3 Februari tahun 59. Nah, dari rapat tersebut akhirnya dikirim 4 orang lagi, yaitu 2 orang imam, Miller dan Jan Smith, dan 2 orang bruder, yaitu Paul dan Matthew. Nah, keempat misionaris ini berangkat dari Los Angeles dengan menggunakan kapal laut SS Mariposa, dan arahnya sama ke arah Sydney, ya. Lalu kemudian terbang ke Biak. Nah, waktu mereka mau terbang ke Biak, sudah 1 jam terbang, ternyata ada masalah dengan pesawat, ya. Karena itu kembali lagi ke Sydney, ya. Mereka kembali ke Sydney. Nah, hari berikutnya baru terbang lagi, tanggal 18 mereka terbang, ya.
Hari berikutnya tanggal 17 Oktober pesawat diterbangkan lagi dengan mengurangi 9 penumpang. Ya. Kemudian akhirnya mereka tiba di Biak, lalu dari Biak mereka seperti jalur biasa ke Hollandia, ke Jayapura. Dan juga di Jayapura mereka bertemu dengan para pater Fransiskan yang sudah ada di sini, nama yang tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, untuk mengenal kemudian mereka ke Asmat, ya. Tiba di Agats, ke Merauke lalu ke Asmat. Tiba di Agats tanggal 24 Oktober. Untuk mengenal medan karya misi, maka Miller dan Smith mulai ikut berpatroli, ya, bersama dengan pater-pater MSC. Ya. Pater Weichens MSc, penilik sekolah dari Merauke, lalu Mr. Tyson, direktur sekolah untuk guru-guru desa, ya, dan Pater Bauer, penilik sekolah di Agats. Nah, dalam kesempatan ini, ya, dikatakan pada Senin 18 Januari mereka berkunjung ke arah Tenggara Asmat. Ini mulai kunjungan sekolah untuk upaya di bidang pendidikan sebenarnya. Ke arah Tenggara Asmat, di mana mereka merencanakan pembangunan sekolah di kampung Warse, ya, dengan daya tampung 40 murid. Nah, setelah bicara dengan guru yang ada di situ, mereka melanjutkan ke Amboreb dan ke Ats. Dan ketika mereka kembali dari sana pada tanggal 21 Januari, ternyata rencana 40 daya tampung 40 anak itu tidak cukup karena yang mau sekolah itu 200-an orang. Nah, periode perkenalan untuk misionaris baru ini berakhir dengan mulai diberi tugas resmi oleh Monsignor Tillemans. Miller ditugaskan untuk menggantikan Pater Brouwer MSc sebagai pastor untuk Ewer, Yepem, dan Per. Dia mengambil alih juga desa atau kampung Us yang sebelumnya ditangani oleh Hes. Smith mendapat tugas di Yamas untuk mendampingi Pater Van Dongen, dan mereka berdua tinggal di Yamas tetapi wilayah pelayanannya berbeda. Smith melayani wilayah berdialek Joyrat, sedangkan Van Dongen di wilayah berdialek Kenok. Ya. Di tempat pelayanan mereka ini terdapat dikatakan 10.000 orang yang sebagian kecil sudah dibaptis. Nah, pada waktu mengutus Miller, Smith, Paul, dan Matthew, provinsial mengatakan bahwa provinsi Amerika, OSC Amerika tidak punya calon misionaris untuk jangka waktu sekitar 3 tahun dari 60 sampai 62. Tapi dalam surat provinsial kemudian tersirat bahwa nanti akan dikirim misionaris baru dan nama yang disebut Alfonso Wada. Dia sudah menunjuk Sewada secara resmi tanggal 3 Mei, tetapi Sewada akan menyelesaikan studi teologi, sosiologi, dan antropologinya terlebih dahulu. Ini yang nanti jadi uskup. Tanggal 3 Oktober diutus lagi misionaris baru yaitu John Fleischaker, imam, Charles Doughty, bruder. Seharusnya diutus juga ke Asmat Ed Kotala, tetapi dia sakit jadi tidak jadi berangkat. Poin berikut terkait dengan tanggung jawab mereka. Ada kesulitan untuk izin masuk. Dalam surat Pitka kepada provinsial tanggal 26 Oktober tahun 62, beliau bercerita tentang konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Papua dan Papua. Berdampak pada aktivitas mereka. Asmat menjadi bertambah terisolir. Karena motor-motor yang biasa disinggah di Agats dipakai untuk patroli. Kebutuhan pokok yang biasa cukup lancar sekarang jadi sulit. Konstelasi politik pada waktu itu berdampak juga pada tenaga pelayan di Agats. Nah, para suster PBHK waktu itu diminta untuk diminta untuk bersiap-siap dievakuasi dari Agats. Nah, dengan demikian asrama putri ditutup, rumah sakit juga akan ditutup. Begitu juga dengan dapur rumah misi akan ditutup juga. Nah,
Di saat-saat sulit seperti itu, dikatakan Pitga dan kawan-kawannya tidak berpikir untuk mengembalikan karya misi ke Tielemans. Mereka bertekad untuk tetap tinggal di Agats dengan segala kerumitan yang ada. Setelah ada kesepakatan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 1 Oktober tahun 62, pemerintah Papua diserahkan ke PBB setidaknya sampai 1 Mei 63, dan PBB kemudian membentuk UNTEA itu, United Nations Temporary Executive Authority itu. Terjadi perubahan struktur, ya, terjadi perubahan struktur pemerintahan. Dampaknya kepada misi adalah para uskup dan misionaris boleh tinggal di pos-pos mereka. Pemerintah Indonesia menjamin para uskup bahwa semua misionaris Belanda atau yang berkebangsaan lain dapat melanjutkan karya mereka. Walaupun ada jaminan seperti itu, tetapi tidak berarti bahwa para misionaris bisa pergi pulang seenaknya atau bebas. Ya. Beberapa misionaris yang sedang cuti tidak bisa kembali karena tidak dapat visa. Begitu juga dengan misionaris baru tidak dapat izin masuk. Ya. Oleh karena situasi politis seperti itu, maka misionaris baru yang datang ke Agats terlebih dahulu diminta untuk bekerja di Bandung, di OSC Bandung, supaya bisa ada batu loncatan ke sini. Kemudian pada tanggal 8 Januari 65, 4 misionaris yaitu Sakman, Ray, Frank, Driver akan dikirim ke Soekarnopura yang kemudian menuju ke Merauke lalu ke Agats. Nah, 2 bulan kemudian terdengar berita bahwa pada tanggal 28 Januari ada penembakan di Asmat, dan Jan Smith itu tertembak oleh, dia sebagai pengelola sekolah waktu itu, tertembak oleh orang yang namanya Vimbai. Sesungguhnya pada tanggal 4 Mei tahun 60, Provinsial sudah mengirimkan 3 misionaris, yakni Sewada, Louis Meras, dan Bernard Sedlak, yang kemudian menambah misionaris di Agats menjadi 11 orang. Pada tahun yang sama dicapai kesepakatan bahwa OSC akan mengambil alih tanggung jawab wilayah barat Asmat, yaitu Yamas, Ayam, dan Agats, sedangkan MSC mengambil wilayah timur, yaitu Aceh, Cook Bay, dan Citak. Jika di kemudian hari OSC sudah siap, maka bisa mengambil alih semua wilayah itu. Dan tahun 62, Monsinyur Tielemans mengusulkan supaya OSC mengambil Aceh, tetapi rupanya mereka belum siap pada waktu itu. Namun demikian, ada indikasi bahwa OSC mengambil alih Aceh pada bulan Januari tahun 63 dengan Pastor Meras sebagai pastor wilayah itu, dan menggantikan Pater von Peitz yang pindah bertugas di Getentiri. Nah, ada upaya untuk memajukan ekonomi masyarakat setempat. Nah, para misionaris menyadari bahwa pendekatan pastoral tradisional tidak cukup. Hess misalnya sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak cukup hanya memikirkan perkembangan religius, melainkan juga harus mengurus perkembangan sosial ekonomi. Karena itu mereka misalnya meminta kiriman generator dari Amerika yang berfungsi banyak untuk hal-hal teknis. Mereka juga mengikuti program dari Departemen Pertanian di Merauke untuk mengembangkan peternakan sapi di Asmat. Dan kemudian mereka dapat bantuan 4 ekor sapi, ya, 3 betina 1 jantan. Itu bantuan. Nah, tapi kemudian sapi-sapi itu tidak bertahan, mati semua, kurus lalu mati, dan sebelum ada yang belum mati dipotong dan dibagi ke masyarakat. Rupanya alam Asmat tidak cocok untuk sapi katanya. Mereka kirimkan makanan pakannya ke Merauke untuk diteliti, tetapi hasil penelitian tidak menyebutkan apa-apa. Lalu Bruder Joe katakan, ini rupanya alam Asmat rupanya tidak cocok untuk sapi. Kalau sekarang ada yang mencoba dan cocok, itu membantah apa yang dikatakan oleh Bruder Joe. Nah, selain sapi terdapat juga program kerja lain yang diprakarsai oleh Hess,
yang dia sebut dengan koperasi kayu. Nah, koperasi itu kemudian dikembangkan juga oleh Frank dan Greive di Ermasona dan oleh Frank di Ermasona dan Greive di Ach. Tentang transportasi, ya, dengan bertambahnya misionaris maka dibutuhkan transportasi juga. Ada dorongan, ya, atas dorongan Paul dan Smith, Pitka berangkat ke Sorong melalui Yamas dan Kaimana untuk membeli sarana transportasi milik perusahaan minyak Belanda di Sorong sana. Dan di sana dia membeli 6 motorboat, mereka menyebutnya dengan istilah bambinos, yang bisa menampung, punya daya tampung sekitar 2 ton. Dan juga dia membeli 1 motor Mapi dengan harga sebenarnya 45.000 gulden, tetapi korting 10.000 gulden jadi 35.000. Lalu kemudian mereka dapat juga bantuan dari gubernur Amerika Rockefeller yang anaknya, kalau pernah dengar, anaknya hilang di Asmat sampai sekarang tidak pernah dapat. Buaya semakan. Nah, sampai saat itu kapal merupakan transportasi tercepat, ya. Namun dirasa itu kurang efektif. Karena itu mereka mulai berpikir, provinsial terutama, berpikir untuk punya pesawat sendiri. Alasan yang dikemukakan, selain untuk keadaan darurat dan sakit, lebih mudah berkomunikasi dengan dunia luar, tidak terisolasi dan bisa sering mengunjungi uskup, dan uskup juga lebih cepat melakukan visitasi ke pos misi. Tapi provinsial atau prior regional Franz Pitka tadi tidak setuju, karena menurut dia terlalu mahal biaya mempunyai pesawat sendiri. Dia mengusulkan agar OSC dan MSC lebih baik bergabung saja menggunakan pesawat yang sudah dimiliki oleh Fransiskan, Cessna. Nah, beberapa tahun kemudian mereka sudah membangun landasan pesawat di Ewer atas kerja keras dari Bruder Joe tadi, yang mengerahkan masyarakat setempat untuk memadatkan rawa di Ewer itu. Dan tanggal 27 Mei tahun 67 untuk pertama kali pesawat kecil AMA mendarat di sana. Nah, perubahan di sekitar persatuan dengan Indonesia atau integrasi dengan Indonesia itu mungkin sedikit catat tambahan tadi. Integrasi ini membawa banyak perubahan baik langsung maupun tidak langsung, ya, bagi misi di Asmat. Dan yang diceritakan banyak oleh Pitka adalah terkait dengan dampak bagi pendidikan. Misalnya libur sekolah dari Agustus menjadi Juli, ikut jadwal di seluruh Indonesia. Selain itu jenjang sekolah dasar menjadi 6 tahun, bukan 3 tahun lagi seperti yang ada di sekolah-sekolah misi Asmat. Lalu dikatakan guru pemerintah berjanji akan membayar gaji guru, sedangkan pembangunan dan pemeliharaan sekolah oleh swasta sendiri. Nah, Pitka yang memasuki masa bakti sebagai prior regularis ketiga kelihatan mulai sakit-sakit. Karena itu dia pergi berobat dan tugas didelegasikan kepada Sewada. Karena kecintaan pada Asmat, Pitka kemudian kembali ke Asmat setelah berobat. Namun beliau meninggal di jalan, di perjalanan ke sana, ya, yakni di Sydney. Kemudian jenazahnya dikirimkan ke Amerika dan dikuburkan di sana. Tahun berikutnya diutus beberapa misionaris lagi, yaitu Trenkenshu dan Galus, serta Bruder Thomas dan Bruder Martin. Trenk secara khusus oleh provinsial dalam suratnya ditugaskan untuk memberi perhatian pada martabat penduduk Asmat, bahasa dan budaya mereka. Karena itu Trenk banyak juga menulis buku tentang Asmat. Trenk baru saja tiba di Agats tahun 69, 14 Februari karena kesulitan visa.
Sedangkan ketiga misionaris lain tiba di Jakarta tanggal 14 Maret 67. Ya. Tahun 67 sampai 69 dianggap sebagai tahun pembangunan di Asmat. Pada tahun 67 para misionaris membangun pastoran di Yasakor dan di Ewer, dok perahu di Yamas, sekolah dengan 7 ruang kelas di Ats, rumah guru di Agats, pusat sosial yang juga untuk sementara digunakan sebagai gereja di Agats. Para misionaris juga merencanakan pembangunan gereja, rumah guru dan asrama di Agats, serta gereja baru di Ayam atau Ats. Nah, pembangunan yang akan dimulai tahun 68 itu direncanakan akan selesai 6 sampai 8 bulan kemudian. Ya. Nah, untuk hal itu, untuk pembangunan itu provinsial mau meminta kepada suatu asosiasi di Amerika untuk membantu pembangunan katedral, ya. Agats, gereja di Agats. Nah, dari kisah para misionaris pertama MSC, para suster sudah hadir terlebih dahulu di Asmat sebelum OSC datang. Ya. Mestinya seminar ini menghadirkan juga para suster sebenarnya. Tapi begitulah cara menulis sejarah. Atau yang kuat menulis, yang menang menulis, yang laki-laki menulis, perempuan belum. Nanti mereka. Nah, namun para misionaris OSC masih merasa perlu bantuan. Rupanya mereka masih berusaha mencari suster-suster Indonesia yang mau bekerja di sana. Hal itu terlihat jelas dalam surat provinsial. Nah, kemudian saya pindah ke Keuskupan Agats. Sedikit lagi. Pada awal tahun 67 jumlah umat Katolik sudah bertambah banyak menjadi sekitar 13.000 orang. Ditambah dengan sekitar 2.500 orang katekumen. Jumlah guru sudah mencapai 75 orang dan mereka mengajar 2.515 murid. Jumlah katekis mencapai 52 orang. Kemudian yang paling kelihatan adalah didirikan pelatihan guru di Agats. Jumlah kampung yang dikunjungi sudah mencapai 70 kampung. Ini semua dikerjakan oleh para misionaris yang akan mencapai 19 orang pada bulan-bulan awal tahun 67. Tahun 64 rupanya Monsinyur Tielemans sudah membicarakan dengan provinsial tentang kemungkinan pemisahan Asmat sebagai vikariat sendiri. Namun demikian, Pitka saat itu melihat tidak adanya harapan untuk itu. Namun demikian, Pitka menurut dia, komunikasi dan transportasi masih merupakan halangan yang paling utama. Isu bahwa Agats akan segera menjadi keuskupan telah menyebar. Tahun 67, Monsinyur Tielemans meyakinkan Provinsi Santa Odelia bahwa Agats akan menjadi keuskupan terpisah dari Merauke. Namun keinginan itu tidak terlaksana. Dalam kaitan dengan itu, Wakil Vikaris Apostolik Stavermans, yakni Pater Cameron, berkeinginan supaya Mimika dimasukkan ke dalam keuskupan baru nanti. Tapi itu ditolak. Ya. Proses pendirian keuskupan Agats dan penunjukan uskup baru berjalan agak lama. Berita diterima oleh Magister Jenderal pada tahun 69, dan konon pada hari itu di Roma akan mengumumkan secara resmi berdirinya keuskupan Agats dengan Sewada sebagai uskupnya. Pada tanggal 22 Agustus, Keuskupan Agung Merauke menyampaikan berita gembira bahwa Asmat didirikan sebagai keuskupan Agats, keuskupan keempat di Papua, dan Sewada ditunjuk menjadi uskupnya. Lalu upacara konsekrasinya, pentabisannya dilaksanakan 23 November tahun 69. Catatan berikut ini karena tentang OSC saya masukkan juga, ada kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai misionaris. Dikatakan bahwa tahun-tahun menjelang pembentukan Keuskupan Agats itu ada krisis yang cukup hebat di Asmat. Menjadi tahun-tahun yang suram bagi OSC di Asmat. Beberapa orang misionaris itu berpikir untuk meninggalkan Ordo, dan memang ada yang meninggalkan.
Misalnya nama-nama yang saya sebutkan di situ. Bruder Bernard, Ray, Louis Meras kemudian harus tinggal di biara terapis, ya. Bruder Tom dia keluar, tapi karena dia itu pilot maka dipakai walaupun sudah keluar dari OSC dia masih dipakai di AMA, ya. Kemudian meninggal juga jatuh dari pesawat kalau tidak salah. Nah, Graiwe sebagai superior juga secara jujur mengakui mengalami krisis, ya, karena konflik dan frustrasi. Ya. Karena itu beberapa usaha dilakukan dan dikatakan lain bahwa Graiwe melihat akar persoalan yang dialami oleh para misionaris bersifat emosional pada taraf kesepian dan keraguan pada teologi dan filsafat yang berubah secara drastis akibat Konsili Vatikan II. Nah, untuk mengatasi krisis itu, Graiwe membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bisa bertemu dan berdiskusi, sharing dan sebagainya. Nah, ketika wilayah Asmat sudah menjadi keuskupan, maka yang menjadi ordinaris atau punya hak wilayah itu adalah uskup. Ya. Superior regularis tetap menjadi pimpinan bagi anggotanya, tetapi para misionaris OSC mesti bekerja di bawah keuskupan, di bawah uskup Agats. Supaya misi berjalan dengan lancar, maka dibuatlah kontrak antara keuskupan dengan ordo. Nah, selain ordo OSC itu yang dari Amerika, ada juga dari Bandung, ya. Dan dibuat juga kerjasama, ya. Walaupun kerjasama dengan provinsi OSC Bandung disebut dengan provinsi Sang Kristus. Nah, walaupun kerjasama dengan Provinsi Sang Kristus baru secara resmi mulai tahun 70-an, tapi sebenarnya pada dekade sebelumnya sudah ada nama OSC Bandung yang sudah disebut-sebutkan, diusulkan ke Agats, meskipun tidak terrealisasi. Ya. Kerjasama dengan Sang Kristus terwujud setelah kunjungan provinsial Sang Kristus, Pater Jan Sunyata ke Asmat. Ya. Pada tahun 1980, OSC Bandung mengirim 4 anggotanya, yaitu Pastor Made, Pastor Widyo, dan 2 fraternya Agus Rahmat dan Bambang Sugiarto yang sekarang profesor filsafat di sana. Nah, keempat krosier ini menangani 2 paroki yaitu Ats dan Yasakor. Ya. Rupanya hidup para misionaris dari 2 kultur ini, kultur Jawa dengan kultur Amerika ini berbeda, sehingga tidak selalu berjalan lancar. Lalu surat Sewada kepada Magister Jenderal itu mengindikasikan adanya persoalan identitas. Menurut Sewada, provinsial mengusulkan supaya kontrak ditandatangani antara Sang Kristus dengan keuskupan, bukan dengan OSC. Nah, walaupun tidak ada kerjasama langsung antara OSC Bandung dengan OSC Agats, tapi OSC Agats menitipkan fraternya namanya Alo Setitit untuk menyelesaikan pendidikan imamatnya di STFT Surya Agung Bumi Bandung. Saat itu Alo sudah mendapat gelar BA dari STTK Bepura dan dia diharapkan masuk novisiat di Bandung mulai tahun 78. Frater yang kedua dikirim ke Bandung adalah Bafo Velenditi. Bafo mengawali kuliahnya tahun 82 dan menyelesaikan 89, kemudian memilih menjadi Projo Agats. Dan dialah projo pertama Agats. Nah, OSC Wahyu Salib, OSC Papua bergabung ke OSC Sang Kristus. Nah, setelah lebih dari 50 tahun melayani di Asmat, OSC dari Provinsi Santa Odelia kemudian memutuskan untuk menggabungkan komunitas OSC Papua dengan OSC Provinsi Bandung. Penggabungan tersebut secara resmi dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2011. Dengan demikian, semua tenaga OSC yang melayani di Asmat saat ini berasal dari Provinsi Bandung. Sampai saat ini, OSC melayani di paroki Ewer, Agats, Ats, dan Yasakor, serta melayani di Komisi Liturgi Keuskupan. Sebagai penutup, didorong oleh semangat merasul para krosier menjadi misionaris dan seperti menceburkan diri ke dalam suatu wilayah yang sama sekali asing bagi mereka. Bagi mereka yang berjiwa petualang, hal itu menjadi keasikan tersendiri
Tugas ini menyenangkan karena mereka mesti mengarungi banyak sungai, menerobos hutan belukar, serta menghadapi orang-orang baru dengan kultur yang berbeda. Namun demikian, jiwa petualang rupanya tidak cukup untuk bermisi. Pada gilirannya muncul goncangan-goncangan yang menimbulkan pertanyaan terhadap identitas. Disitulah semangat Kristus mesti mendapat tempat yang jelas. Semangat tualang mesti diisi dengan semangat salib yang memberanikan mereka menerobos banyak jaringan kesulitan dalam misi. Karya misi Crosier di Asmat sudah mulai kelihatan hasilnya. Misionaris pertama, Pater Sekwar, MSC, melihat suatu perubahan signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut diungkapkan ketika menyertai Magister Jenderal Van Hees mengunjungi Asmat pada akhir tahun 1968. Itu saja sejarah singkat ya, masuk dan berkaryanya OSCD. Terima kasih.